Selamat datang di channel Otaku Duit. Dalam video hari ini, kita akan membahas sebuah film aksi thriller berjudul 15 Minutes War. Film ini dimulai pada tahun 1976. Gary, seorang supir bus dan Djibouti menjemput para siswa yang akan berangkat ke sekolah. Gary disambut oleh Louis, salah satu anak, dengan senyumnya yang ceria. Beberapa anak bersenang-senang di dalam bus, sementara yang lain lebih banyak diam dan pendiam. Seorang pria Afrika bernama Barhat yang membawa pistol menyuruh Gary untuk menghentikan bus karena sopirnya sudah siap untuk melaju dan menodongkan pistol ke arah pinggang sampingnya. Kelompok tersebut mengumumkan pembajakan yang mencakup beberapa pria Afrika yang menaiki bus tersebut. Ketika ayah dari seorang anak di dalam bus menyadari situasi tersebut, ia mulai meneriaki kendaraan yang sedang melaju. Di sisi lain, Jay, guru anak-anak, sedang bersiap-siap untuk mengajar di kelas. Setelah menunggu lama di dalam kelas, dia akhirnya masuk dan bertanya mengapa para siswa belum juga datang. Dia berjalan ke kelas sebelahnya untuk mengetahui berapa banyak siswa yang masih belum masuk kelas, seperti jawaban yang diberikan oleh guru yang lain. Namun, dia tidak melihat semua muridnya. Gary tetap mengantarkan saya ke bus seperti yang diperintahkan oleh Barhat. Ketika seorang siswa bertanya kepada Barhat apakah mereka masih akan pergi ke sekolah, Barhat memukul wajahnya, menyebabkan dia berdarah. Kali ini, Barhat marah dan memerintahkan semua orang untuk tetap duduk dan diam. Jika tidak, Barhat akan membunuh semua orang yang membuat keributan. Gary melihat ke kaca spion dan melihat seorang anggota militer di dalam mobil di belakangnya. Dia hendak meminta bantuan ketika Barhat mengancam akan menembaknya jika dia tidak menambah kecepatan. Dia berada di bawah tekanan Barhat untuk bergerak lebih cepat. Di bagian belakang bus, pembajak mulai menembakkan senjatanya ke arah mobil di belakangnya, membuat anak-anak semakin panik. Gary menambah kecepatan untuk mendahului mobil di sebelah mereka. Militer memerintahkan Boerdeghardt untuk menutup perbatasan. Boerdeghardt menatap dan menembaknya untuk menghentikan bus, menyebabkan bus goyah dan jatuh. Ketika Gary mencoba menyalakan mesinnya, ternyata tidak bisa. Barhat sudah marah karena perbatasan negara telah diblokir. Sambil menodongkan pistol ke arah Gary, Barhat memerintahkannya untuk meninggalkan tempat duduknya dan memberitahu pihak militer bahwa sandera mereka ada di dalam bus. Di sisi lain, berita tersebut dikirim ke pihak berwenang Prancis. Meskipun berada di rumah sakit bersama putrinya, yang baru saja pulih dari operasi usus buntu bersama istrinya, Andre, seorang anggota tim tugas khusus dipanggil untuk membantu upaya penyelamatan. Anggota tim tugas khusus lainnya, termasuk Andre, kini sedang dalam perjalanan menuju Djibouti untuk melakukan operasi. Lorca menunjukkan sebuah cincin yang rencananya akan diberikan kepada kekasihnya segera setelah misi selesai untuk melamar. Karena Pierre tidak tertarik, Lorca menyimpan cincin itu dan bergaul dengan anggota kelompok lainnya. Lorca bertanya kepada Georges apakah dia pernah ke Afrika dan bagaimana rasanya. Sama-sama panas, kata Georges menanggapi pertanyaan Lorca. Pesawat komersial kemudian akan membawa mereka pergi. Jane, di sisi lain, diberitahu tentang murid-muridnya. Dia bergegas ke lokasi para sandera dan menawarkan untuk memulai negosiasi dengan para pembajak. Menanggapi pertanyaan kapten tentang identitasnya, dia menjelaskan bahwa dia adalah guru para sandera. Sang jenderal datang ke lokasi, memaksa Jane untuk meninggalkan sang kapten. Dengan mengendap-endap, dia mendekati bus. Sang kapten mencoba menarik perhatiannya, tapi sudah terlambat. Dia sudah kehilangan arah. Mereka sekarang memiliki 22 sandera, termasuk guru dalam situasi tersebut. Seorang sandera telah ditawan, bersama dengan para pembajak. Saat Jane akan menaiki bus, Jane masih harus mundur oleh Barhat. Sebagai guru yang disandera, Jane mengidentifikasi dirinya sebagai orang Amerika dan menjelaskan bahwa dia bukan orang Prancis. Dia bersikeras untuk menemani murid-muridnya di dalam bus. Barhat akhirnya setuju. Begitu Jane masuk ke dalam bus, ia mendekati murid-muridnya untuk menanyakan keberadaan mereka. Dia juga menanyakan apakah ada yang lapar atau ingin ke kamar mandi. Semua tangan terangkat. Satuan tugas khusus Prancis tiba di Djibouti dan bersiap-siap untuk menjalankan misinya. Mereka sedang dalam perjalanan menuju lokasi para sandera dengan menggunakan kendaraan militer dengan penggerak 4 roda. Bahkan ketika mereka tiba, Barhat belum berhasil dilumpuhkan oleh tim penyelamat. Jane menjaga kesehatan dan kesejahteraan siswa. Jane, yang memeriksa setiap siswa, dapat melihat Bernard, anak laki-laki yang dipukul di wajahnya oleh Barhat. Jane meyakinkan Bernard bahwa luka siswa tersebut akan diobati. Setelah melihat apa yang mereka lakukan, Jane mengkonfrontasi penyerang Bernard tentang hal itu.
Barhat meyakinkan Jane bahwa anak itu akan bisa melewati ini. Tetapi Jane bersikeras melepaskan anak itu untuk mengambilkan obat. Sebaliknya, Jane justru diancam oleh Barhat dengan menodongkan pistol ke dadanya dan mengancam nyawanya. Jane mengikuti instruksi Barhat dan kembali ke bus. Di lokasi penyanderaan, satuan tugas khusus Prancis tiba. Mereka disambut oleh jenderal yang menanyakan kapten tim. Andre memperkenalkan dirinya dan anggota tim tugas khusus lainnya yang kembali ke tempat mereka. Andre ditanya oleh sang jenderal apakah dia anak dari Kolonel Girfol. Menanggapi jawaban Andre, sang jenderal mulai menanyakan keberadaan ayah Andre. Ayahnya meninggal dunia tahun lalu, dan Andre memberitahukan hal ini kepada jenderal. Andre dan rekan-rekannya kembali ke tempat mereka setelah mengisi bahan bakar. Di malam yang sama, jenderal dan Andre mempersiapkan misi penyelamatan untuk para siswa. Andre telah menentukan lokasi yang aman untuk para penembak jitu dan persenjataan untuk berjaga-jaga jika para pembajak melakukan gerakan berbahaya. Andre bertanya tentang latar belakang pembajak. Menurut sang jenderal, kelompok pemberontak ini menginginkan Djibouti kembali ke Somalia, dan ultimatum telah dikeluarkan oleh para pembajak atas permintaan mereka. Jika mereka tidak menerima apa yang mereka inginkan, mereka akan membunuh para siswa 24 jam sebelum matahari terbenam. Salah satu penjaga telah melaporkan pergerakan di dalam bus kepada jenderal. Teropong gas terfokus pada bus. Sang jenderal melihat bahwa para pembajak tampaknya sedang mempersiapkan suatu kegiatan. Saat waktu hampir habis, tim penyelamat memutuskan untuk bertindak. Andre menginstruksikan pasukannya untuk siap menanggapi ancaman apapun kapan saja. Philip dan Lorco berada dalam posisi dengan penembak jitu mereka di lapangan, sementara Andre dan sang kapten mengintai daerah tersebut untuk mencari tempat yang aman untuk bersembunyi dan menyiapkan senjata. Di sisi lain, Andre berjalan menjauh dari sang kapten dan malah merobek-robek bus. Ketika Jane bertanya kepada para pembajak apakah ia boleh keluar untuk buang air, salah satu dari mereka memandunya. Kemunculannya mengejutkan Jane, tetapi dia memerintahkannya untuk tetap diam. Sebelum pembajak sampai ke belakang, Jane berbohong dan mengatakan bahwa itu hanya seekor ular. Pasukan militer menyorotkan lampu besar pada bus, tepat ketika Jane kembali ke kendaraan yang menyebabkan Andre memperlihatkan dirinya kepada para pembajak. Andre langsung menuju ke tempat persembunyiannya. Di sini, George memeriksa camp dan meminta agar lampu dimatikan. Identitas mereka sebagai anggota tugas khusus Prancis di dalamnya terungkap ketika para penjaga dan mengakuisisi, Georges disebut sebagai homo tua oleh para penjaga yang mengabaikan perintah mereka. Segera setelah para penjaga menuduh keduanya sebagai pemberontak, salah satu dari mereka menampar wajah Georges dengan kepalan tangan. Ketika rekan letnan menjelaskan situasinya kepada militer Prancis, penjaga itu skeptis. Georges mendapatkan kembali ketenangannya setelah pukulan itu dan menyerang penjaga tersebut. Andre mendekati sang jenderal untuk meminta lampu, namun ia menolak untuk mematikannya. Ketika mereka bertanya tentang penilaian sang jenderal terhadap daerah tersebut, dia memberitahu mereka bahwa medannya datar dan sulit untuk menemukan lokasi tertentu. Strategi yang tidak realistis yang diusulkan oleh Andre langsung dipertanyakan oleh sang jenderal. Tidak ada strategi yang lebih baik untuk diikuti oleh sang jenderal selain strategi Andre. Ketika Jane sedang merokok di luar bus dan Barhan mendekatinya, dia tidak memperhatikannya. Setelah bertanya mengapa dia ada di sana, Jane tidak mau membocorkan rinciannya. Menurut Barhan, seorang gadis yang baik seperti dirinya tidak memiliki tempat di Somalia. Selama murid-muridnya masih berada di penjara, Jane akan berada di sisi mereka. Jane mengetahui dari Barhan bahwa ia pernah bekerja sebagai guru. Andre kembali ke markas untuk membagikan rincian strategi yang ia dan sang jenderal diskusikan. Setelah peluru-peluru dimasukkan ke dalam senjata mereka, mereka siap untuk menyerang. Untuk sebuah panggilan telepon dari Paris, salah satu penjaga memanggil Andre. Satuan tugas khusus Fonchet memerintahkan Michel dan dia menyerang Andre untuk meredakan serangan pembajak. Untuk bernegosiasi dengan para pembajak Somalia, mereka harus mematuhi protokol diplomatik meskipun Michel ingin mengakhiri situasi penyanderaan dengan cepat. Untuk saat ini, Michel memberitahu Andre dan sang jenderal untuk tetap membuka jalur komunikasi mereka seandainya mereka mendapatkan sinyal lain. Terlepas dari instruksi Michel untuk menunda misi, Andre dan timnya tetap melanjutkan rencana mereka keesokan harinya. Mereka menjalankan strategi yang telah mereka rencanakan pada malam sebelumnya. Andre menyuruh timnya untuk menahan posisi mereka hingga ia menerima lampu hijau untuk mulai menembaki target yang telah ditentukan. Mereka dengan sabar menunggu instruksi dari Paris meskipun cuaca sangat panas. Mereka mengawasi apa yang terjadi di dalam bus. Para tentara membagikan makanan kepada para siswa dan berusaha meyakinkan Barhan untuk berkompromi. Selama itu, Jane menginstruksikan Barhan untuk membebaskan Bernard, siswa yang terluka.
Meskipun diperintahkan oleh para tentara, Barhan menolak untuk meletakkan senjatanya. Jane berusaha menenangkan para siswa dengan memerintahkan mereka untuk meletakkan tangan di atas telinga. Anggota kelompok lainnya langsung ikut membantu. Meskipun ada perintah dari tentara, Barhan malah menembak tentara tersebut. Dia kembali ke tempatnya tanpa penundaan. Andre dan timnya bertengkar tentang siapa yang harus disalahkan atas respon tembakan yang gagal dari para pembajak. Di sisi lain, Jane memberitahu Barhan bahwa kondisi Bernard memburuk. Meskipun dia membutuhkan perawatan medis karena infeksi, Barhan tidak peduli dan hanya tertawa kecil. Seorang pemberontak Somalia lainnya datang untuk memberitahu Barhan bahwa bus sedang dalam perjalanan dan anak-anak akan diantar keluar dari bus. Andre dan timnya beristirahat setelah melacak pergerakan. Dia kembali ke markas jenderal untuk berdiskusi dan mendapatkan makanan dan minuman. Andre tertegun ketika sang jenderal meminta agar misi tersebut dibatalkan. Mereka akan mengeluarkan perintah jika Paris memiliki niat sebelum prajurit itu tertembak. Andre memberitahu sang jenderal bahwa waktu tinggal 3-4 jam lagi. Jika mereka tidak bertindak, para pembajak akan menculik anak-anak. Jane dan Bernard datang sebagai jenderal. Andre dan penembak jitu potensial lainnya sedang berbicara. Para pembajak membiarkan mereka pergi untuk menyembuhkan luka Bernard. Mereka diberi air dan obat-obatan. Andre mulai menanyai Jane tentang agenda dan persenjataan pembajak. Dia mengatakan kepada mereka bahwa para pembajak akan membawa mereka ke Somalia pada malam hari. Jadi Andre memberitahu Jane tentang rencana mereka untuk mengevakuasi para siswa. Pasukan Andre kembali untuk memantau perkembangan bus. Jane kembali ke bus untuk membantu para siswa, termasuk para pembajak. Andre berada dalam posisi yang baik untuk melanjutkan. Akan ada pembajak tambahan untuk membantu Barhan memindahkan para siswa sehingga mereka harus bertindak cepat. Tim mulai mengundurkan diri dari kode sebelum menembak, tetapi masing-masing harus memiliki pandangan yang jelas tentang target mereka. Sebuah bus mendekati para pembajak. Andre menyuruh sang jenderal untuk menembak. Namun ia menolaknya. Dia mengatakan kepada Andre bahwa menembak target tanpa instruksi adalah tindakan perang. Andre menghadapi timnya dengan sebuah masalah. Dia mengatakan bahwa hari sudah mulai gelap dan para pembajak bersiap untuk pergi ke Somalia. Mencoba menyelamatkan anak-anak itu berisiko bagi Andre. Anggota tim lainnya setuju dan mulai bekerja. Andre memberitahu sang jenderal untuk memberitahu semua pasukan. Andre menerima kode dari 5 ke 0. Dalam sekejap, 5 orang, termasuk Barhan, mati. Mereka masih pembajak dan mereka melihat gerakan itu. Tapi mereka masih tidak tahu dari mana tembakan itu berasal. Jane membangunkan para siswa dan bersiap untuk mengangkut mereka. Meskipun Andre berhasil, sekutu pembajak merencanakan pembalasan. Mereka terlihat dan diserang. Suara tembakan membuat Jane dan murid-muridnya ketakutan. Andre mengatakan kepada para prajuritnya untuk hanya menembak pria bersenjata. Perang telah dimulai. Pure Georges dan Lorca menuju bus untuk bergabung dengan Jane dan para siswa. Andre dan Philip juga melindungi mereka. Tembakan telah berhenti dan polisi menyelamatkan mereka. Hal ini membuat Jane dan anggota pasukan khusus Prancis lainnya tertinggal. Mereka yakin telah menyelamatkan semua siswa, tetapi George melihat ke bawah dan melihat Louis berdarah. Andre, Jane dan anggota tim lainnya merasa kehilangan. Film ini diakhiri dengan semua orang yang terluka dari durasi 15 menit perang diberikan pertolongan pertama di tempat tersebut. Sang jenderal mengumumkan bahwa misi tersebut sukses. Namun, Andre tidak setuju karena ada satu siswa yang tewas. Sementara itu, siswa lainnya berkumpul kembali dengan orang tua mereka. Terima kasih telah menonton. Silakan berlangganan untuk lebih banyak video seperti ini dan untuk membantu saluran ini berkembang.